Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan membahas tentang perlawanan Singaparna. Untuk poin-poin yang akan kami bahas pada ini, kami akan membahas antara lain yaitu 1. Biografi tokoh, 2. Perlawanan Singaparna, 3. Latar belakang perlawanan Singaparna, 4. Kronologi perlawanan Singaparna, dan yang terakhir 5. Dampak dari perlawanan Singaparna. Biografi tokoh. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Bager, Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya tahun 1899. Nama kecilnya Hudaimi. Lahir dari keluarga petani berkecukupan, putra pasangan Nawapi dan Nyonya Ratmah di Kampung Bager, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna. Namanya menjadi Zainal Mustafa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memimpin pesantren Sukamana dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Perlawanan rakyat Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada 25 Februari 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa di Sukamarna, Singaparna, Jawa Barat. Berikut adalah peta wilayah Singaparna. Latar belakang perlawanan Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal dengan sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang, apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintahan Jepang yang sangat kejam. Kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna. Jepang memaksa rakyat untuk melakukan seikirei, yaitu tradisi penghormatan kepada Dewa Matahari, dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi. Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin sebuah pesantren di Singaparna, Tasikmalaya pun menentang kebijakan tersebut karena tradisi seikirei bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu, Kiai Haji Zainal Mustafa mengupayakan agar para santrinya menghindari tindakan menyekutukan Tuhan. Ia meminta para santrinya untuk memperkuat keyakinannya dan juga mengajarkan mereka bela diri silat. Atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh adanya paksaan Romusa dan kehidupan rakyat yang semakin menderita. Kronologi perlawanan Singaparna. Perlawanan Singaparna meletus pada salah satu hari Jumat di bulan Februari tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan di Sukamana, Singaparna. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kiai Zainal Mustafa tidak mau bekerja sama dengan Jepang karena kebijakan-kebijakan Jepang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Kiai Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh ajengan Najminuddin.
Sebelum perlawanan itu dimulai, ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Namun polisi Jepang itu justru ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa. Dan Zainal Mustafa menyuruh seorang polisi untuk kembali ke Tasikmalaya dan menyampaikan ultimatum darinya kepada pihak Jepang agar besok segera memerdekakan Jawa. Dan jika tidak, maka akan terjadi pertempuran. Kemudian hari berikutnya datang kembali rombongan utusan Jepang ke Sukamana untuk mengadakan kembali perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi kali ini utusan Jepang tersebut bersikap congkak sehingga menyulut kemarahan pengikut Zainal Mustafa. Sehingga akhirnya utusan tersebut ditangkap, bahkan ada yang dibunuh, sementara ada juga yang berhasil melarikan diri. Kiai Zainal Mustafa mulai meminta para santrinya untuk menyiapkan bambu runcing dan golok untuk melawan Jepang. Mereka juga mulai menyabotase, memutus kawat-kawat telepon, dan membebaskan para tahanan politik. Setelah kejadian yang menimpa Kempetai dan perlawanan Zainal Mustafa dan pengikutnya, akhirnya Jepang mengirimkan pasukan ke Sukamanah yang terdiri dari 30 orang Kempetai dan 60 orang polisi negara istimewa atau Tokubetsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Akhirnya perang pun dimulai. Pihak rakyat menyerang menggunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Baik pihak rakyat maupun pihak Jepang, keduanya bertempur mati-matian. Namun karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Perlawanan ini berakhir dengan ditangkapnya Kiai Zainal Mustafa bersama gurunya Kiai Emar, yang selanjutnya Kiai Zainal Mustafa dihukum mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal dunia. Dampak terjadinya perlawanan Singaparna. Yang pertama, sebanyak 86 santri gugur. Yang kedua, 10 orang mengalami kecacatan. Yang ketiga, 38 orang meninggal di penjara Sukamiskin. Yang keempat, menguras banyak sumber daya termasuk pasukan dan uang yang menyebabkan pemerintah Jepang mengalami krisis keuangan. Dan yang kelima, banyak rakyat Indonesia yang meninggal di Singaparna dan meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan mengenai materi ini yaitu perlawanan Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada 25 Februari 1944 di Sukamanah dan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini disebabkan oleh pihak Jepang yang mewajibkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti kewajiban melakukan seikerei dan romusa. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh pihak Jepang karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap. Perlawanan ini diakhiri dengan ditangkapnya Kiai Haji Zainal Mustafa yang kemudian dihukum mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga pembahasan yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.